Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Syakira Kelani. Saya dari kelas T301 dengan akhiran NIM 39. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu perhitungan biaya kursus. Pada program ini saya menggunakan bahasa yaitu PHP, Bootstrap, dan datanya disimpan ke dalam JSON. Berikut adalah penjelasannya. Pada bagian ini, di sini saya membuat sebuah array bernama paket kursus. Array ini berfungsi untuk menyimpan nama paket kursus sebagai key dan harga per bulan sebagai value. Data ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan pilihan paket kursus sekaligus sebagai dasar perhitungan biaya. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengurutkan array berdasarkan harga dari yang paling murah ke yang paling mahal. Pengurutan ini bertujuan agar pilihan paket kursus tampil rapi dan terstruktur di form. Di bagian ini, saya membuat fungsi bernama hitung kursus. Fungsi ini digunakan untuk memisahkan logika perhitungan dari tampilan, sehingga kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Di bagian ini, baris yang menunjukkan harga per bulan ini berfungsi untuk mengambil harga berdasarkan paket yang dipilih. Di bawahnya ada total harga per bulan. Kode ini digunakan untuk menghitung total biaya kursus, yaitu harga per bulan dikalikan dengan durasi kursus dalam bulan. Di sini digunakan percabangan kondisi. Jika kita mencentang diskon pelajar, maka potongan dihitung sebesar 25% dari total biaya. Jika tidak, maka potongan bernilai 0. Di bawahnya lagi ada baris akhir hitung total. Baris ini berfungsi untuk menghitung total biaya akhir setelah dikurangi dari diskon. Fungsi yang satu ini mengembalikan beberapa nilai sekaligus, yaitu harga per bulan, total biaya, diskon, dan total akhir untuk ditampilkan ke halaman. Baik, kita masuk ke bagian proses form. Di sini ada kode yang digunakan untuk mengecek apakah tombol hitung biaya sudah ditekan atau belum. Berikutnya, bagian ini berfungsi untuk mengambil data from, yaitu paket kursus, durasi, dan status diskon pelajar. Di bagian hitung kursus ini, di sini data dari from kemudian diproses menggunakan fungsi hitung kursus sehingga perhitungan dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. Kode yang satu ini digunakan untuk membaca isi file JSON dan mengubahnya menjadi array PHP. Di sini data transaksi baru ditambahkan ke dalam array berisi paket, durasi, dan total biaya akhir. Baris yang satu ini berfungsi untuk menyimpan kembali data transaksi ke dalam file JSON dengan format yang rapi. Berikutnya di tampilan from Bootstrap. Di bagian ini menampilkan drop-down paket kursus yang diisi secara otomatis menggunakan perulangan dari array paket kursus. Checkbox ini digunakan untuk menentukan apakah kita mendapatkan diskon pelajar 25%. Nah, bagian yang terakhir ini menampilkan total biaya akhir yang sudah dihitung oleh sistem dan ditampilkan dengan warna hijau agar mudah dibedakan. Kita pindah ke file data transaksi. Di baris pertama, kode ini digunakan untuk membaca isi file data JSON. Fungsi file getContext mengambil seluruh isi file JSON lalu JSON decode mengubahnya menjadi array PHP sehingga data ditampilkan menggunakan perulangan. Bagian link ini digunakan untuk mengambil Bootstrap 5 melalui CDN sehingga tampilan tabel dan tombol menjadi lebih rapi dan responsif. Di sini ada kode yang menampilkan judul halaman transaksi yang menandakan bahwa halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi kursus. Nah, tombol yang satu ini berfungsi sebagai navigasi untuk kembali ke halaman perhitungan, sehingga halaman yang pertama dan transaksi saling terhubung. Bagian struktur tabel ini digunakan untuk menampilkan data transaksi dalam bentuk tabel dengan bantuan Bootstrap agar tampilannya rapi. Header tabel ini menjelaskan informasi apa saja yang ditampilkan, yaitu nomor, paket kursus, durasi kursus, dan total biayanya. Kode ini digunakan untuk mengecek apakah data transaksi masih kosong
Jika belum ada transaksi, maka akan ditampilkan pesan bahwa data belum tersedia. Bagian ini menampilkan pesan ketika file JSON belum berisi data transaksi. Perulangan for each ini digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi yang tersimpan di dalam file JSON secara dinamis. Nah, di sini nomor transaksinya ditampilkan secara otomatis berdasarkan urutan data. Di bawahnya kode ini menampilkan nama paket kursus yang dipilih oleh pengguna. Nah, bagian ini menampilkan durasi kursus dalam bulan. Kode yang terakhir ini digunakan untuk memformat total biaya agar tampil dalam bentuk rupiah yang lebih mudah dibaca. Pada bagian ini terdapat file data JSON. File ini berfungsi sebagai penyimpanan data transaksi menggunakan format JSON sesuai ketentuan soal. Tanda kurung sikunya menunjukkan bahwa data disimpan dalam bentuk array. Awalnya file ini kosong karena belum ada transaksi yang dilakukan. Nah, berikut ini adalah outputnya. Bagian ini menampilkan paket kursus yang dipilih oleh pengguna. Nilai ini diambil langsung dari input form dan ditampilkan kembali sebagai konfirmasi pilihan. Nah, bagian yang ini menampilkan durasi kursus dalam 1 bulan sesuai dengan input yang dimasukkan oleh pengguna. Sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.